Setelah 2 tahun berakhirnya conservatorship Britney Spears, akhirnya pada tanggal 24 Oktober 2023, Britney merilis buku memoirnya The Woman in Me. Di dalam buku itu, Britney menulis bagaimana dia sering ketakutan dan bagaimana Madonna menyelamatkannya dari depresi. Hai guys, welcome back to another episode of Reality Tips. Nama aku Yuvi dan hari ini aku mau ngebahas tentang memoir terbaru Britney Spears yang berjudul The Woman in Me. Di dalam bukunya, Britney mengungkapkan rahasia hidup yang selama ini dia sembunyikan di balik glamor pakaian dan makeup seorang penyanyi Hollywood yang dikenal oleh hampir seluruh orang di dunia. Sebuah ikon yang memiliki hidup yang selalu disorot paparazzi dan selama bertahun-tahun hidup dalam conservatorship ayahnya. Banyak banget kejutan dari buku ini, jadi kita langsung mulai aja ya dari awal. Jadi di buku The Woman in Me, Britney menulis kalau dia itu pada saat kecil sering ketakutan karena dia kan tinggalnya di Kenwood, Louisiana, Amerika ya, dengan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Nah, orang tuanya itu, si Lynn, ibunya, dan Jamie sering banget bertengkar. Britney juga mengatakan kalau ayahnya adalah seorang alkoholik dan ini membuat Britney merasa kalau apapun yang dia lakukan itu tidak akan cukup di mata ayahnya. Ayahnya ketika sedang mabuk akan ngata-ngatain Britney dan ini menjadikan pressure kepada Britney yang selama ini hanya ingin ayahnya itu bisa mencintai dia apa adanya. Namun ayahnya selalu bilang kalau kerjaan Britney kurang baik terutama secara karir, sehingga wajar aja kalau pada saat Britney berusia 9 tahun dia itu udah disuruh audisi untuk ikut Mickey Mouse Club. Mickey Mouse Club adalah acara variety show Disney di mana sekumpulan remaja menyanyi dan menari. Namun karena Britney baru berusia 9 tahun saat itu, dia gagal karena terlalu muda. Lantas orang tuanya menyuruh Britney untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran seafood di Louisiana. Ketika Britney berusia 13 tahun, dia kembali audisi untuk Mickey Mouse Club dan untungnya dia sukses. Dia pun bergabung dan pada saat itu dia kenalan dengan member Mickey Mouse Club. Di antaranya termasuk Ryan Gosling dan juga Justin Timberlake. Ada Christina Aguilera juga. Di suatu episode, Britney melakukan ciuman pertamanya di acara tersebut. Dia pada saat itu bermain Truth or Dare dan akhirnya dia pun mencium Justin Timberlake dan gak lama di tahun 1999 mereka pacaran. Saat itu Britney berusia 17 tahun dan Justin 18 tahun. Pada saat itu juga masing-masing sudah merintis karir musik yang sukses ya, di mana Britney menjadi penyanyi solo dan Justin menjadi member grup NSYNC. Hampir 2 tahun mereka pacaran, yaitu di akhir tahun 2000, Britney menemukan kalau dia hamil anak Justin. Dan menurut Britney, ketika dia memberitahu Justin Timberlake, Justin quote tidak bahagia sama sekali dan dia gak siap untuk punya anak dan dia merasa kalau mereka terlalu muda, end quote. Justin pun lalu menyuruh Britney untuk melakukan aborsi sehingga akhirnya Britney setuju dan menggugurkan bayi mereka. Setelah itu ya hubungan mereka tampaknya berjalan baik-baik aja gitu loh. Namun di tahun 2002 Britney Spears diterpa rumor kalau dia selingkuh dan ternyata benar aja Britney selingkuh dengan seorang koreografer yang bernama Wade Robson, di mana Britney mengatakan kalau mereka pergi ke sebuah bar Spanyol dan mereka ciuman sepanjang malam. Setelah itu Britney putus dari selingkuhannya si Wade ini dan dia menulis surat sebanyak 14 halaman untuk Wade. Britney lalu jujur dan confess kepada Justin tentang semuanya, di mana awalnya Justin tampaknya menerima. Namun gak lama Justin malah memutuskan Britney dari SMS, di mana dia tulis 2 kata aja. Yang dia tulis adalah "It's over", yang artinya kita sudah berakhir. Dan ini membuat Britney sangat patah hati karena dia tahu ya kalau Justin itu pernah selingkuh berkali-kali dan dia cuma sekali. Jadi dia marah gitu loh. Kenapa kalau aku bisa maafin kamu yang selingkuh berkali-kali, kenapa begitu aku selingkuh sekali aja kamu langsung putusin aku melalui SMS? Dan Britney pun baik ya, di dalam buku memoirnya ini sampai sekarang juga dia nggak mau ungkapin
ngomongin identitas aktris yang selingkuh dengan Justin karena dia melihat kalau aktris-aktris itu sudah punya keluarga, jadi dia nggak mau menjelek-jelekan nama perempuan-perempuan tersebut. Dan saat mereka putus, Britney pada saat itu sedang berada di rumah keluarganya di Louisiana, sedangkan Justin di Hollywood yang rumornya happy-happy keluar setiap malam. Dan yang lebih parah lagi dari Justin, pada saat itu Britney dikenal sebagai penyanyi Texas yang virgin, dimana Britney selalu bilang kepada media kalau dia ingin menunggu sampai menikah sebelum melakukan hubungan dewasa. Namun setelah putus, Justin Timberlake memberitahu media kalau aku sudah berhubungan dewasa loh dengan Britney. Dan setelah itu pun Britney dipaksa untuk jujur ke media dan mengatakan iya. Dia bilang kalau iya, saya memberikan virginity saya kepada Justin Timberlake. Namun baru-baru ini di memoir tersebut Britney mengungkapkan lagi kalau sebenarnya Justin bukanlah cowok pertama dia, dan dia tuh pertama kali berhubungan dengan teman baik abangnya si Britney Spears di usianya yang ke-14 tahun. Dia nggak ngomong sih identitas cowok itu siapa, namun ya dia bilang kalau pada saat itu dia masih SMP, dia sempat pacaran dengan bestie abangnya, namun karena perbedaan usia akhirnya mereka pun putus. Sebagai Britney yang selalu disorot oleh paparazzi dan makin lama juga Britney makin terkenal, ini membuat dia memiliki anxiety. Dan untungnya si Britney ini memiliki teman / juga mentor si Madonna yang mau membantu dia. Melihat Britney yang makin lama makin stres dan juga makin anxiety, Madonna membantu dia dengan cara mengajarkannya kepada agama Kabbalah. Bahkan Madonna melakukan ritual benang merah sebagai simbol Britney masuk ke agama tersebut. Di memoirnya juga Britney mengatakan kalau di tahun 2003 MTV Award dia sangat comfortable melakukan adegan performance ya dengan Madonna dan juga Christina karena ya dia sudah kenal lama dengan mereka dan mereka juga baik. Makanya kalau kamu ingat ya, itu mereka melakukan adegan ciuman yang I guess iconic banget ya. Menurut aku sih iconic banget. Nah setelah itu di bulan Januari 2004 Britney menikah dengan teman baik masa kecilnya si Jason Alexander di Las Vegas. Pernikahan ini sangat-sangatlah singkat, yaitu hanya 55 jam aja, dan alasan Britney melakukan ini hanya karena dia ingin rebel aja, karena dia cuma ingin melakukan hal yang dia mau aja gitu loh. Karena kan sebagai seorang Britney yang selalu disorot oleh paparazzi, di mana semua kesalahannya dan juga kontroversi hidupnya itu selalu disorot, dia ingin aja gitu loh melakukan satu hal ini yang membuat dia happy, dan juga ya udah kalau kalian mau sorotin aku ya udah terserah gitu. Dan selain paparazzi, ternyata, dan I guess kalian juga udah gak surprise lagi ya, si Britney itu memiliki orang tua yang sangat-sangat controlling terhadap semua kehidupan Britney. Jadi ini pun membuat Britney ingin rebel gitu loh. Makanya di tahun yang sama, di bulan September, Britney Spears menikahi Kevin Federline. Kevin ini adalah seorang backup dancer ya, tepatnya backup dancer Britney, dan menurut Britney pada saat mereka pertama kali bertemu, Britney langsung suka dengan dia. Di tahun 2005 Britney melahirkan anak pertama mereka, si Sean, dan di tahun 2006 Britney melahirkan anak kedua mereka, si Jaden. Setelah melahirkan, Britney mengaku kalau dia mengalami depresi, ditambah lagi ketika dia ingin disupport oleh Kevin malah sering banget keluar sampai tengah malam untuk party ya, dan ini pun membuat Britney makin stres lagi karena ya aku udah depresi, suami aku gak support aku, dia malah setiap hari pergi ke klub, aku jadi merasa sangat-sangat sendirian, hingga akhirnya conservatorship pun terjadi. Aku punya banyak banget video tentang conservatorship Britney, dan aku udah leave linknya di deskripsi di bawah dan juga di comment section. Jadi kalau kamu yang gak familiar dengan conservatorship, go watch them. Selesai dengan conservatorshipnya di tahun 2021, Britney bercerita juga tentang hubungannya dengan Sam Asghari ya, mantan suami terakhirnya ini, di mana dia mengatakan kalau Sam membuat dia merasa kalau dia bisa melakukan segalanya. Si Sam juga memberikan dia perasaan yang peaceful, namun karena memoir ini ditulis sebelum Sam mulai macam-macam ya, aku juga udah bikin videonya di mana Sam nge-spread rumor tentang Britney ya. Aku udah leave link videonya juga di deskripsi di bawah dan juga di comment section. Britney tidak sempat menuliskan apa perasaannya ketika dia itu digugat cerai oleh Sam.
Anyway, di bukunya si Britney mengungkapkan kalau memang benar dia sempat hamil lagi dan sayangnya dia kehilangan bayi tersebut, dan dia menggunakan musik untuk mendapatkan perspektif positif dari tragedi tersebut. Untuk menutupi bukunya, Britney mengatakan, quote, "Sudah banyak spekulasi tentang bagaimana kabarku. Aku tahu fansku peduli dan aku sudah bebas. Aku hanya ingin menjadi diri sendiri dan heal. Akhirnya aku bisa melakukan apa yang aku mau dan aku nggak bakal take it for granted. Sudah lama sejak aku merasa ada di dalam hidup yang sepenuhnya, yaitu aku punya hidupku, powerku, dan kewanitaanku sendiri, dan akhirnya di titik ini aku sudah punya itu semua." End quote. So, iya guys, ini adalah summary dari poin-poin terpenting di memoir Britney Spears The Woman in Me. Aku ingin tahu opini kamu. Apakah kamu terkejut mendengarkan isi dari memoir ini? Ya, jujurly aku pastinya terkejut banget ketika mendengar kabar kalau Britney itu menggugurkan anaknya dengan Justin. Ya, aku juga terkejut ketika mendengar bagaimana Madonna itu memasukkan Britney ke agamanya, dan aku juga baru ngerti gitu ya kenapa di tahun 2003 Britney itu mau melakukan adegan cuman dengan Madonna. Ternyata ya Madonna itu bukan aktris biasa aja gitu loh, maksudnya Madonna itu adalah mentornya, makanya dia comfortable kan. Dan juga Christina Aguilera dia udah kenal dari Mickey Mouse Club pada saat dia masih remaja, ya wajar lah dia itu comfortable banget melakukan adegan MTV Music Award 2003 bareng mereka berdua. So yeah guys, that is all from this video. Thank you so much for watching, thank you so much for subscribing, dan thank you banyak udah support channel ini. I miss you all so much, and yeah, I'm trying to reply komen-komen kalian semua. Tapi to be honest, aku happy banget, kayak aku terharu banget mengetahui kalau kalian miss me so much, because I miss you guys so much more. Stay safe, stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next one. Bye. Hey, don't call me up. I know you know what you did, so I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized